Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah dan sahabat YouTube yang berbahagia. Mari kita mulai perjumpaan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Saudaraku, bahwa sebentar lagi lebih kurang 8 hari kita akan sampai pada bulan Ramadan. Ada satu kisah riwayat dari kitab Zubdatul Wa'idin, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Raghima anfu rajulin indahu abawahu au akhatuhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanun wa tamma ramadhanu qabla ayyughfar lahu li'anna ramadhana sahru rahmatin wa maghfiratin minallahi subhanahu wa ta'ala fa ilam yughfar lahu fihi fahuwa maghbunun. Inilah satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersungkurlah hidung seseorang. Maksudnya ia ditimpa kehinaan dan kerendahan yang aku disebut di sisinya, sedang dia tidak membaca sholawat untukku. Jadi ketika Ramadan datang, di bulan Ramadan, ada orang mengucapkan sholawat kepada Nabi, tetapi kita tidak ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk orang yang akan hina yang pertama. Jadi orang yang hina di bulan Ramadan yang pertama, ketika ada sholawat disebutkan untuk Nabi tetapi tidak ikut membaca sholawat, maka dia akan orang yang terhina yang pertama. Yang kedua, dan tersungkurlah hidung seseorang yang kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya ada di sisinya, sedang dia tidak melakukan sesuatu perbuatan untuk memenuhi hak keduanya yang menyebabkan dia masuk ke surga. Jadi ketika bulan Ramadan adalah saat yang terbaik untuk seseorang berbakti kepada orang tuanya, yaitu bapak ibunya. Jika tidak melakukan itu, maka ia akan mendapatkan kehinaan juga. Jadi kehinaan yang kedua, satu, tidak membaca sholawat ketika Nabi disebutkan namanya. Yang kedua,
jika di bulan Ramadan tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ia akan menjadi orang terhina yang kedua. Hal yang ketiga yang menyebabkan orang terhina di sisi Allah, dan tersungkurlah hidung seseorang yang didatangi bulan Ramadan, sedangkan Ramadan itu usai dia belum diampuni. Jadi di bulan Ramadan seseorang akan terjerumus pada satu tempat yang terhina jika tidak melakukan hal-hal kebaikan berupa amal ibadah di bulan Ramadan yang baik, seperti tadarus, taraweh, ya, berbakti kepada orang tua, kemudian bersolat kepada Nabi dan lainnya, maka ia lewat dari bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah, maka ia adalah orang yang terhina ketiga. Maka hindarilah tiga hal itu supaya kita tidak termasuk orang yang akan jatuh terhina karena tiga hal tersebut. Karena Ramadan adalah bulan rahmat dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau dia tidak diampuni pada bulan itu, maka merugilah dia. Jadi maksudnya orang yang datang bulan Ramadan tetapi dia tetap maksiatnya jalan, ghibahnya jalan, kemudian namimahnya jalan, semua maksiat dilakukan tanpa ada kontrol dari diri kita, sehingga tetap menjalankan maksiat-maksiat kepada Allah, maka ia akan menjadi orang yang terhina yang ketiga, meskipun ia mengalami bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh ampunan. Maka berhati-hatilah untuk kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kesenangan dan keceriaan, agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebentar lagi, tidak lebih dari 10 hari, kita akan sampai pada yang namanya bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.